Oke, halo, selamat malam Positive People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positive People, sebelum aku mulai, aku boleh minta tolong untuk bantuannya. Apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas? Boleh di-share di kolom komen ya. Apakah suaranya udah jelas atau mungkin belum terlalu keras gitu. Terima kasih. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk join, boleh juga nih Positive People yang sudah hadir untuk ajakin teman-temannya datang dan belajar bareng kita pada malam hari ini. Oke, udah ada yang jawab. Terima kasih. Udah terdengar jelas. Alhamdulillah. Nah, Positive People, apa kabar nih semuanya? Gimana harinya? Ini hari Rabu, malam-malam gini ya. Terima kasih banyak udah hadir dan udah mau belajar bareng bersama APDC Indonesia. Boleh banget nih dijawab gimana kabarnya. Mungkin mungkin sehat, lagi boboan nih Kak sambil dengerin APDC Indonesia, lagi boboan nih gitu. Atau lagi ngopi mungkin ya. Boleh banget. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, aku Aufa, salah satu tim konten APDC Indonesia yang malam ini akan menemani Positive People semua untuk sharing bersama dua narasumber keren yang mungkin kalau Positive People udah lihat di poster nih ya, pasti nggak sabar banget kan ya buat mengundang speaker kita pada hari ini. Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan pada malam hari ini nih Positive People, aku pingin ajakin Positive People buat ngobrol dulu, buat chit-chat tentang sesuatu nih. Jadi, Positive People pernah denger nggak sih soal split bills yang kayaknya tuh akhir-akhir ini tuh rame dibahas, pembagian split bills, pembagian tagihan. Mungkin kalau ada Positive People yang udah pernah denger ya, hal ini tuh sering banget memunculkan kebingungan dan berujung tuh ke arah konflik gitu. Nggak cuman di antara teman-teman doang nih, misalnya kita lagi makan, nongkrong bareng, terus kayak, ini siapa yang bayar ya? Apa di aku dulu, apa nanti gimana gitu. Dan mungkin juga di pasangan, jadi bisa ke semua orang gitu. Dan uniknya lagi nih kan, kalau udah ke pasangan, bisa juga ke pasangan yang udah ke arah lebih serius, yaitu pernikahan. Kalau dipikir-pikir memang penting banget ya Positive People untuk membahas tentang ini, kayak who pays the bill. Apalagi kalau kita udah ngomongin pernikahan nih, siapa nanti yang bayar tagihan ini, siapa yang bayar tagihan itu. Kan itu penting banget ya buat kita pelajari supaya nanti kita lebih paham tentang fenomena ini. Positive People boleh banget nih kalau misalnya ada yang pernah merasakan hal ini, atau mungkin orang-orang terdekatnya merasakan hal ini terus kita dengar, boleh banget di-share di kolom komentar bagaimana pengalamannya. Halo Positive People yang baru join, selamat datang, selamat bergabung di sharing session APDC Indonesia pada malam hari ini. Nah, Positive People memang yang sudah aku sebutkan tadi itu penting banget dan untuk dibahas, apalagi tadinya sudah aku sebutkan ke arah pernikahan ya. Jadi hari ini aku nggak akan sendirian, aku akan ditemani dua perempuan hebat, yaitu Mbak Analisa Widianingrum, CEO dari APDC Indonesia, dan juga Mbak Prita Gozi, yaitu Principal Consultant Zap Finance. Dan hari ini akan banyak banget hal yang dapat kita pelajari dari Mbak Ana dan juga Mbak Prita. Oke, kayaknya Mbak Ana dan Mbak Prita udah hadir ya. Aku coba invite dulu ya supaya kita bisa langsung ngobrol. Oke. Sudah aku invite sambil kita menunggu. Hai, selamat malam. Halo Mbak Prita, udah lengkap nih. Mbak Prita, kita Waduh, kembaran ya? cantik-cantik ya malam ini. Ping. Halo Mbak Ana dan Mbak Prita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aufa. Hai Mbak Mbak, untuk Prita. Mbak Prita mungkin salam kenal ya, ini pertama kali ketemu. Saya Aufa, Mbak Prita. Salam Hai Mbak kenal. Aufa. Iya, untuk Mbak Ana dan Mbak Prita, terima kasih banyak sudah menyempatkan
untuk hadir dan belajar bareng Positive People pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin Mbak Ana sama Mbak Prita mau sapa-sapa Positive People dulu? Boleh banget, ini Yeah. kayaknya pada manggil-manggil gitu tadi. Duet maut gitu katanya. Waduh, halo Positive People, halo juga Mbak Prita, thank you ya udah mau ajak kolaps APDC Indonesia. Dan di sini mungkin udah banyak yang kangen Mbak sama kolaps sehat mental, sehat finansial. Malam ini kita pengen ngebahas sesuatu yang mungkin lagi cukup banyak ada di DM Instagram aku nih Mbak, curhat tentang kondisi finansialnya dengan pasangan. Karena pandemi ini banyak banget yang ngalamin ketidakpastian gitu dengan finansial pasangannya atau pekerjaan dia. Nah ini Mbak Prita mungkin bisa sapa-sapa juga nih. Silakan Mbak Prita. Halo, selamat malam semua teman-teman Positive People yang sudah gabung di sini hari ini. Thank you so much. Mungkin juga ada teman Prita juga di sini. Kemudian mungkin juga ada reference juga. Wah, ini kumpul semua nih. Dan thank you ya Mbak Aufa, salam kenal juga. Dan kalau Mbak Ana itu sebenarnya adalah sister ketemu gede gitu ya. Jadi Yes. banyak yang suka bilang katanya ini kakak adik ya, mirip banget dan lain-lain. Iyalah, iya gitu. Karena kayaknya kadang-kadang kita tuh mau ngomong apa aja tiba-tiba nggak janjian, iya Nyambung nggak janjian, gitu ya. iya nyambung Kayak aja. ini ya Mbak, bajunya pinky-pinky gitu, ceria untuk malam ini. Kayak siap buat belajar bareng sama Positive People dan juga teman kita Iya, bener nih. banget. Jadi memang kita itu nggak pernah janjian beli bajunya ya Mbak, tapi kayak loh Mbak Prita punya, aku juga punya, udah kita pakai yang itu aja yuk gitu. Jadi sering banget kita beli baju yang samaan nggak sengaja, terus kita emang kalau pakainya emang tadi janjian sih biar makin kompak ya, yang pada kangen sama kita berdua. Ada ikatan batin gitu mungkin Mbak, ada ikatan Yes. batin. Jadi klop Iya, banget. sister ketemu gede itu tadi kata Mbak Prita. Gimana, Ufa, kita mau ngobrol apa nih malam ini? Jadi malam hari ini kita tuh bakal ngobrol tentang suatu topik ini tuh pasti menarik banget sih Mbak, karena pasangan, penghasilan, cuan, dan perempuan juga. Jadi wow, ini pasti udah rame banget juga ini. Ada 390 teman-teman yang udah hadir dan mau simak diskusi hot kita pada malam hari ini. Jadi mungkin ini sebelumnya aku cerita sedikit Mbak, udah ada tadi sebelum kita live, ada sedikit survei nih di Instagram APDC Indonesia. Jadi memang sepertinya topik ini tuh relate banget gitu sama teman-teman Positive People yang udah datang pada hari ini. Jadi mungkin aku mau langsung ngobrol aja ya sama Mbak Prita dan Mbak Ana. Jadi selama ini Mbak Prita dan Mbak Ana itu kan dikenal sebagai dua perempuan hebat yang powerful sekali gitu. Sangat menginspirasi. Udah kelihatan banget ini dari komen-komennya pada senang dan happy banget. Dan sempat dengan topik kita yang judulnya tanpa deg-degan hadapi finansial dengan pasangan. Kalau Mbak Ana dan Mbak Prita sendiri pernah nggak sih ngerasa deg-degan sama penghasilan pasangan masing-masing? Kan tentunya suami Mbak Ana dan suami Mbak Prita juga bekerja. Apakah pernah muncul-muncul rasa deg-degan karena hal-hal seperti itu Mbak? Siapa dulu nih? Aku dulu atau Mbak Prita? Aku dulu kali ya. Jadi boleh. menarik banget nih. Mungkin tadi kita juga sebelum live ini aku sempat telepon sama Mbak Prita gitu. Kita ngobrol-ngobrol bentar. Terus kayak ini pertanyaan yang sering ditanyain juga. Orang-orang pikir tuh aku dan Mbak Prita berpenghasilan gitu kan. Mungkin terlihat powerful. Terus kita kayak ngerasa nggak pernah ada kekhawatiran. Ya namanya manusia pasti ada gitu. Cuma mungkin karena kita bekerja, kekhawatiran itu bisa kita manage. Itu sih mungkin Aufa yang pengen aku sampein. Jadi kalau aku pribadi tuh dulu awalnya kerja itu untuk passion awalnya, ya kan? Terus pada satu momen ternyata ngalamin sebelum pandemi nih Aufa, ngalamin yang namanya ketidakpastian dari penghasilan pasangan. Itu udah aku pernah alami waktu itu. Jadi yang awalnya tuh untuk passion, dikasih kesempatan buat kerja supaya aku happy, karena istrinya kalau di rumah kata suamiku tuh, kata Mas Ajing, aku ngomel-ngomel mulu kalau di rumah. Nah, lifestyle-nya udah terlanjur segini nih, gitu kan. Nah, ini aku pengen curhat juga sama Mbak Prita. Mungkin Mbak Prita juga bisa kasih tips juga. Ternyata susah ya, Mbak, untuk nurunin lifestyle kita, gitu. Dan pada saat ada ketidakpastian itu, akhirnya aku tuh deg-degan tuh, Aufa. Aku deg-degan karena bisa nggak ya aku nurunin lifestyleku dan keluargaku, gitu. Disitulah aku merasa ada satu titik, wah kerjaanku nggak cuma sekedar punya passion nih, aku harus berkontribusi buat penghasilan rumah tangga kita berdua gitu. Nah, dari situ aku belajar banget untuk lebih disiplin, ngebahas uang, terus belajar juga sama Mbak Prita 2019 lumayan agak melek investasi. Di situ aku baru ngerasa
deg-degan itu wajar, tapi gimana caranya biar deg-degannya itu nggak boleh kelamaan. Jadi juga iya, analisa juga ngerasain kok, tenang aja. Mungkin Mbak Prita juga bisa sharing nih. Silakan Mbak Prita. Nah, Iya. jadi gini, positive Mm-mm. people dan semua teman-teman kan semuanya Mm-mm. nih berpikir bahwa sepertinya kalau ngelihat Prita gitu, oh Mbak Prita Mhm. tuh tiap hari selalu ada di webinar dan lain-lain, wah hidupnya enak banget, nyaman banget. Semua banyak yang Mm-mm. berpikir itu. Aku sih kalau dibilang begitu, alhamdulillah aja ya. Aku mau aminin Alhamdulillah. aja. Semuanya didoain baik-baik gitu kan. Benar Mbak. Tapi bagaimanapun kita tetap manusia. Nah, mungkin Yes. sedikit beda dengan Mbak Ana adalah Mm-mm. kalau Mbak Ana itu memang from the beginning dia sadar Yes. bahwa Mbak Ana itu menikah dengan seorang pengusaha. Ya. Yang mana memang pengusaha itu memiliki karakter penghasilan yang mungkin kadang bisa besar sekali, kadang Yes. ya biasa aja, kadang malah nol gitu kan ya. Memang karakter pengusaha seperti itu. Sedangkan kalau aku itu berasal dari keluarga yang memang terbiasa sebagai karyawan. Aku adalah anak seorang apa namanya ya, misalnya profesional. Bapakku itu selalu kerja di kantoran. Suami aku pun juga kedua orang tuanya tuh bekerja. Jadi memang figur kami itu tidak pernah ada yang terekspos dengan yang namanya penghasilan naik turun gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang aku mau cerita adalah waktu kami dulu, kan kita udah nikah kan muda banget ya Ova ya. Jadi waktu pulang dari Australia karena selesai S2 itu kami tuh udah diterima kerja. Jadi memang jujur ngerasain yang namanya nganggur itu memang nggak pernah gitu loh. Sehingga kan taunya adalah memang bekerja dan mendapatkan penghasilan, dapat gaji. Oke. Nah, kemudian seiring berjalan waktu, pada saat aku melahirkan anakku yang kedua, aku tuh yang mulai dibilang kayaknya kalau kamu tetap di pekerjaan kamu sekarang, kayaknya kamu akan mandek deh gitu. Suamiku pun juga menyadari itu gitu loh, karena memang aku kayak sebagai pegawai kurang bagus gitu. Jadi udah kebaca ya. udah kebaca. Sedangkan jadi kita masuk sama, aku di satu kantor soalnya. Jadi suami aku tuh karirnya naik banget, sedangkan aku tuh yang begitu aja gitu kan. Dan dia bilang bahwa kalau kamu nggak change your attitude, jadi kalau kamu nggak ubah perilaku kamu, sepertinya kamu akan begini terus. So but if you don't want to do that, then find something else, istilahnya gitu. Dan akhirnya waktu itu aku dapat amanah untuk mengembangkan Zep Finance. Nah, artinya kan aku yang tadinya punya penghasilan Alfa jadi enggak gitu ya. Tapi aku udah prepare tuh gitu kan. Dan yang bikin nyaman adalah karena suami masih berpenghasilan full. Udah, seiring berjalannya waktu, berjalan sampai 5 tahun yang silam, itu suamiku menerima sebuah amanah jabatan. Dimana aku tahu pada saat dia menerima itu, wah ini mah bisa kapan aja diberhentiin, bisa segala macam, anything can happen. Udah, di situ tuh jujur ya, aku tuh 5 tahun penuh dengan ketar-ketir sebenarnya. Tapi aku gak pernah cerita aja sama orang. So what I did adalah mencoba teori-teori finansial yang biasa aku ajarkan kepada semua orang dong. Dana darurat. Prita bikin dana darurat. Jangan naikin lifestyle. Gak naik loh. Dari 5 tahun yang lalu, semua mobil apa segala tuh gak ada yang diganti. Gak ada. Gak renov rumah, gak apa, gak ini, gak itu. Bener-bener pokoknya meskipun penghasilannya itu jauh, tetapi enggak. Kita tetap punya lifestyle yang sama persis. Dan bener-bener anak-anak pun kita biasakan seperti itu. Jadi sejujurnya kalau dari segi finansial dalam menata lifestyle aku memang gak ada masalah. Sampai tiba-tiba pada saat 5 tahun sudah selesai berakhir, ternyata kemudian suami aku istilahnya tuh kehilangan source of income. Wah, yang bikin panik pertama kali itu sebenarnya adalah berapa lama nih gitu kan. Jadi karena ini orang yang nggak pernah nganggur, maksudnya karena langsung udah terima kerja terus tiba-tiba kan kayak tiba-tiba kaget ya, kan kaget dong gitu kebayang. Kan tiba-tiba ini ngapain ya di rumah gitu, akunya juga stres, aduh ini kalau suami aku di rumah istilahnya orangnya sibuk banget, tiba-tiba jadi nggak ada kesibukan, wah mateng deh aku jadi wah itu benar-benar yang namanya dibilang sehat mental, sehat finansial itu benar adanya. Jadi harus aku coba ya? nih teori-teorinya Analisa Widianingrum kan ya, aku dan Prita Gozi teorinya dia gitu kan. Teori pertama yang aku gunakan itu adalah yang teori ini Mbak Ana.
Mm-mm. apa namanya, yang Kubler-Ross method itu, apalah itu yang kamu Yes. suka bilang. Sampai Wah, apa ya dari Mbak? yang Saking sering denial apa kolaps. segala macam, wah itu fasenya panjang banget di depresi. Jadi Mhm. sampai aku dibilang kalau kamu nggak cepet ikhlas, kamu akan terus-terusan Mhm. ada di bagian depresi gitu kan. So Setuju. kita bener-bener mesti cepet naik nih. Nah, untuk bisa Mhm. naik itu Mhm. ternyata ilmunya ilmu finansial. Apa tuh ilmu Mhm. finansialnya? Ilmu finansialnya itu melihat kondisi kita sebenarnya gimana sih, emang seburuk itu? Emang beneran Mhm. buruk atau cuma di kepala kita doang buruk? Ibaratnya kan kayak Iya, gitu ya. Iya. benar-benar banget tuh. Akhirnya yang aku tes ada 3. Tiganya ini terdiri dari namanya financial security, yang kedua Mhm. namanya financial stability, yang ketiga namanya financial sustainability. Apa aja tuh? Yang pertama, Mhm. financial security. Aku lihat dulu tuh Mbak Ana. Aku Mhm. ada ini kayak misal proteksi. Aduh kalau sampai sakit atau apa ini itu gimana? Oh alhamdulillah kan udah ada dong, karena udah ada financial plan-nya gitu kan. Yes. Kedua financial stability. Nah ini dana darurat nih ilmunya, ilmu aku nih gitu kan. Mhm. 12 kali pengeluaran rutin bulanan aman gitu Dipraktekin kan. ya, cek aman. Praktekin gitu, checklist aman. Terus yang ketiga ini yang bikin aku sakit perut, financial Mhm. sustainability. Financial sustainability itu Mhm. berbicara tentang kalau misalnya kita ada loss of income source, Mhm. berapa lama sih sebenarnya kita sanggup hidup dengan dana darurat yang ada tanpa adanya income yang baru. Makanya namanya sustain. Sustainability itu Yes. berkelanjutan. Otomatis aku langsung begini dong. Aku nggak mau pakai dana darurat aku yang udah aku kumpulin Mhm. susah payah. Mhm. Jadi Mhm. financial sustainability-nya dong yang mesti dicari. Nah, kan Prita takut ya, karena kan Prita Mhm. kerjanya juga bukan sebagai karyawan gitu, ibaratnya Yes. pengusaha. Ya Allah ini bagaimana gitu. Jadi akhirnya di situ empati aku tuh timbul loh. Selama Mhm. ini tuh aku nggak tahu gitu ya, kalau orang bilang Mhm. perempuan kerja memang untuk mencari nafkah atau apa Mhm. gitu. Aku sih mungkin dibilang nyari nafkah enggak, tetapi Mhm. aku akhirnya memahami gitu bahwa oh gini toh rasanya jadi seorang perempuan yang deg-degan Yeah. datang uang tuh dari mana ya, kira-kira kan kayak gitu kan. Jadi Yes. ngerti Relate. banget dan ini yang aku relate banget nih. Aku sering Mhm. banget selama ini ya, mohon maaf nih kepada teman-teman juga yang sering aku bilang gini, ayo dong semangat, cari uang lagi gitu. Gak segampang itu, Nek. Aku bilang, Ternyata ya teorinya tuh diuji dalam kehidupan kita sendiri ya, Mbak. iya, maksudnya kayak buka income source. Gak segampang Yes. itu. Dan Iya, iya. ternyata Aku sering sering kayak gitu. di masa pandemi itu juga jauh lebih susah ya Mbak Ana ya, gitu. Banget, Jadi banget. aku jadi bener-bener kayak, oh ini mungkin cara Allah ngasih tahu aku sebagai consultant tuh kayak nggak cuma teori atau pengalaman orang, but you also have empathy lah pada orang lain. Udah, ternyata itu teori sehat mental, sehat finansial, teman-teman. It Teruji. works. Beneran. Aduh, mantap banget tuh Mbak Prita. Aku jadi belajar ya, Ova ya. Ada 3 Iya hal Mbak, yang ini iya bener sangat banget. relate nih. Aku belum ini sih. Aku itu bukan yang melek finansial seperti itu. Jadi dari sini tuh insight-nya banyak banget gitu ya tentang finansial. Mungkin bukan di-apply sekarang, tapi untuk di masa depannya. Begitu juga dengan positive people. Mungkin yang belum berkeluarga, masih sendiri, mengurus sendiri, mungkin bisa ilmunya dipakai untuk masa depan gitu ya Mbak Ana dan Mbak Prita. Yes, benar Yes. banget. Tadi menurut aku tuh Mbak Prita tuh ini banget ya, kayak financial security, stability, dan sustainability tuh emang ada faktor yang mempengaruhi juga ya dari kesiapan mental kita. Ya nggak sih Mbak? Kalau kita lihat, ya pasti deg-degan itu adalah sebuah perasaan yang valid gitu. Dan ada fase di mana kita denial, kayak kita ngerasa, ini nggak boleh kayak gini nih, aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Dan ada satu momen yang menurut aku tadi Mbak Prita tuh jujur banget gitu pada saat dia menyadari bahwa ikhlas tuh nggak semudah itu gitu. Dan nggak tahu kalau dari teman-teman sendiri tuh sekarang mental itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan ya, tapi step untuk kita bisa ngatur finansial tuh modalnya mentalnya dulu. Bener nggak sih Mbak Prita? Ya iyalah, karena gini, kalau finansial gampang ada ukurannya. Gampang lihatnya Mhm. saldo, kelar, gitu Yes, kan. betul. Maksudnya ibarat gini, takut, takut, takut. Tapi saldo kamu cukup tuh, gitu kan. Maksudnya dana daruratnya cukup, 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Mental tuh Yes. kan gak ada ukurannya, tahu dari mana? Dari Nah, ini emangnya apa tensi darah, apa segala itu macam. itu yang
akan terlihat kalau sudah dilalui ya Mbak Prita ya. Iya, 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 iya. Nah, Silakan mungkin Alfa. dari dari yang diceritakan Mbak Prita tadi, Mm-mm. apa yang kita omongkan, apa yang keluar dari mulut kita tuh nggak semudah eh, melakukannya gitu ya Mbak. Jadi kayak kita butuh konsisten juga, kan 5 tahun itu waktu yang nggak sebentar ya Mbak ya. Jadi memang harus mempersiapkan diri juga. Tadi aku juga dapat poin, kita harus change attitude kita, bagaimana kita menyikapinya. Jadi Yes, betul. kadang kita tuh mungkin kayak tadi Mbak Prita sempat ngomong, kita tuh takut, tapi kadang cukup-cukup aja kan sebenarnya. Kadang itu semuanya di pikiran kita, bener nggak sih Mbak Ana? Iya, bener banget. Aku mungkin nambahin dikit ya, jadi relate sama cerita Mbak Prita tadi gitu. Aku ingat pertama kali dikasih izin kerja tuh Mbak Prita, karena aku sempat waktu itu habis nikah tuh langsung, apa namanya, habis lulus S2 tuh aku langsung jadi ibu rumah tangga yang benar-benar nggak kerja itu Alfa. Dan saat itu aku kayak nggak punya penghasilan, aku nggak punya kerjaan, dan waktu itu stres banget. Terus dikasih izin suami kerja itu awalnya kan karena passion, karena ya udah istrinya biar happy gitu kan. Nah, pada satu ketika kerjaanku tuh ternyata lebih sibuk daripada kerjaan suamiku gitu. Ada momen itu. Terus aku kayak ngerasa bersalah gitu Mbak Prita. Kayak aku sering ninggalin anak keluar kota, ninggalin suamiku keluar kota. Ini gimana, salah nggak sih gitu. Aku nanya ke suamiku, ini banyak loh yang bilang kayak, kok Mas Aji boleh sih Mbak Ana tuh keluar kota terus gitu. Aku akhirnya ngomong tuh heart to heart sama suami, apa sih yang bikin kamu tuh ngebolehin aku kerja? Waktu itu posisinya income kita atau finansial kita masih secure Mbak Prita, masih masih stabil lah. Suami masih, ibaratnya aku kerja tuh buat diriku sendiri gitu, buat aktualisasi. Suamiku tuh bilang kayak gini pada saat itu. Ini tadi ya money attitude atau apa ya, aku nggak tahu apakah ini mental. Suamiku tuh sempat bilang, Mas Aji tuh kayak, aku ngizinin kamu kerja itu bukan untuk sekedar kamu bantuin aku cari duit. Tapi aku pengen kamu itu akan menjadi perempuan yang mandiri. Bukan untuk aku, tapi kalau suatu ketika misteri Tuhan tuh nggak ada yang tahu, Allah tuh kasih aku umur panjang atau enggak. Aduh, aku sedih banget kalau inget ini. Terus kayak aku nggak tahu bisa nyukupin kebutuhanmu itu sampai kapan gitu. Jadi kalau aku nanti nggak bisa nyukupin kebutuhanmu, entah aku pergi dulu atau aku tuh tiba-tiba kerjaanku hilang, aku nggak pengen kamu ninggalin aku cuma karena kamu nggak bisa cari duit. Itu yang dia bilang Mbak. Dan pada saat momen yang benar terjadi, ketika tadinya, maaf ya, aku kayak nggak pernah cerita ini, tapi ya kan Mbak Berita juga tadi cerita, Mas Aji yang dulu pernah ngasih 10 jadi ngasih 1, aku langsung inget-inget itu gitu. Nah mungkin teman-teman positive people yang relate tuh harus inget bahwa tujuan kita kerja apa sebagai istri dan izin dari suami itu penting banget. Akhirnya aku langsung inget, oh ini yang dia sempat bilang, bahwa kadang-kadang dia nggak bisa terus memenuhi kebutuhan kita loh, jadi aku nggak boleh merendahkan dia sedikit pun karena aku bisa kayak gini juga karena dia gitu. Itu yang harus diingat untuk membuat kita bisa ke arah finansial yang tadi Mbak Prita sampein di 3 poin. Itu sih mungkin dari aku pengalaman ya. Bener nggak sih Mbak Prita? Benar, Mbak Aufa. Jadi itu sebenarnya sangat relate dengan sering banget perempuan bertanya gimana kalau penghasilan perempuan pada suatu hari misalnya lebih tinggi daripada penghasilan suaminya kan, misalnya begitu. Atau misalnya starting point-nya juga begitu nih, misalnya pada saat baru pacaran, terus kemudian apa namanya pas mau nikah buka-bukaan, ya nggak tahu aja dia lebih gede Ternyata. gitu kan. Kira-kira. Iya, Terus bener. gimana gitu. Nah sebenarnya kalau secara mental itu tadi Mbak Ana udah banyak banget kasih sharing, dan aku terus terang juga memang baru menyadari bahwa oh ternyata teori-teori psikologi itu memang ada teorinya ya, dan memang ibaratnya kayak kita tuh menyadari bahwa oh ya memang kita mesti accept, kita mesti istilahnya tuh, dan kita mengamini bahwa memang awalnya kita marah, ternyata memang fasenya begitu ya, jadi ada marahnya, ada apanya segala macam, dan itu memang harus di ini tapi jangan kelamaan lah istilahnya begitu. Tapi kita memang harus melalui ternyata proses itu, karena pada akhirnya ternyata di ujung prosesnya itu adalah pada saat kita tuh kayak semacam terlahir kembali lah gitu ya. Dan itu di masa kita tuh sudah bisa berbagi. Dan Alfa, menurut aku ya perempuan tuh sebenarnya bisa mengukur kalau dia mandiri secara finansial itu sebenarnya seperti yang tadi Mbak Ana, ini sebenarnya aku kelewatan atau enggak. Kalau secara finansialnya bisa diukur sebetulnya. Karena mengukurnya itu gampang banget. Hanya tinggal mengukurnya dengan berapa sih pengeluaran bulanan dari keluarga kami. Oke? Nah berarti kalau selama penghasilan kita mampu menutup pengeluaran bulanan tersebut, artinya kita tidak berlebihan. Memang itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan.
Oke. Tetapi pada saat penghasilan kita kemudian sudah lebih tinggi dari apa yang harus kita keluarkan, maka disitulah hidup itu adalah pilihan. Kamu mau Nah, memilih bener untuk banget. terbang terus, atau kamu Yes. memilih untuk mau menstabilkan atau bagaimana. Nah, itu pilihan itu yang aku nggak pernah bisa bilang benar atau salah. Karena semuanya kembali dari kesepakatan masing-masing, Pribadi ya. nggak sih, Mbak? Yes. Pribadi Bener gitu. banget. Bener. Cuman kamu bisa gini sebenarnya, ya udah yang penting dana daruratnya udah cukup full, terus financial security-nya ada proteksi segala macam dapat, ya udah sisanya berarti tinggal pilihan. Tetapi kalau yang 2 di depannya itu memang belum dapat, usahain tuh 2 di depannya itu memang tercapai dulu. Jadi itu sebenarnya kalau Setuju. itu belum tercapai nggak usah merasa bersalah gitu, karena memang kita berusaha untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan itu. Tapi pada saat 2 pilar yang di depannya udah ada, maka yang di belakangnya itulah tinggal di sini nih kita mau sejauh mana gitu kan. Nah, Seberapa kita itu. merasa cukup, bener gak sih? Iya, bener. Karena kalau mau nurunin lifestyle tuh kayak susah gitu. Tapi merasa cukup itu ya Mbak Prita yang akhirnya akan menjaga kita untuk tahu pilihan-pilihan mana yang membuat kita secure, stabil, dan sustain. Itu yang aku rasa penting highlightnya. Betul. Aku keren banget sih Mbak Prita. Ini aku bener-bener kayak mesmerize sekali ya, karena aku Kamu sebenarnya jangan diam aja loh, kamu nyantai aja. ini aku karena Dia langsung speechless, menyerap. Mbak. Ya, menyerap secara speechless. Mungkin ada satu pertanyaan dari aku ya Mbak pribadi nih. Tadi ke Mbak Prita mungkin ya, dari obrolan barusan ini Mbak Prita, sebenarnya kan standarnya itu ditentukan oleh kita sendiri dan setiap orang tuh berbeda-beda ya Mbak. Ketika seorang istri sudah mandiri, seorang perempuan sudah mandiri. Sebenarnya kalau untuk di keluarga sendiri, sejauh apa sih seharusnya seorang istri itu membantu finansial keluarga? Ada batasannya gitu nggak sih Mbak? Teorinya gitu ya, Ufa ya kayak. Iya. Sebenarnya Bagus ada tuh. nggak sih? Itu pertanyaan yang bagus banget ya, Ova. Dan kalau itu kembali lagi kepada value hidup kalau menurut aku. Karena Yes. value hidup, misalnya kalau aku kebetulan aku kan muslim, kemudian suamiku begitu, dan beliau berpendapat bahwa memang pencari nafkah utama tetap adalah dari sisi pria gitu. Kalau itu adalah beliefnya suami aku, sehingga apapun yang terjadi ya dia mesti cari cara lah, ibaratnya egonya mungkin ditekan dan lain-lain. Pokoknya ibaratnya tuh nggak ada deh ceritanya kalau ibaratnya orang bilang aduh down nih, depresi, nggak bisa kelamaan, karena itu tanggung jawab aku berani berkeluarga, itu tanggung jawab aku. Ngomongnya seperti itu. Kalau itu suami aku nggak tahu orang lain gimana, bener nggak? Nah itu yang menurut aku harus disepakati di awal dulu. Nah pada saat sudah sepakat di awal, dan artinya nyadar nih, oh memang utamanya dari pria, wanitanya ini nih, perempuannya ini akan menambah dan melengkapi, kan kira-kira kayak gitu dong. Benar. Nah menambah melengkapinya ini yang tadi aku bilang, Ova, kamu yang penting kan membangun kesejahteraan itu, yaitu dengan financial security, financial stability, baru dicari sustainability. Nah, sustainability itu sebenarnya nanti mainnya adalah di lifestyle yang tadi Mbak Ana bilang gitu. Lifestyle itu kan sebenarnya pilihan kita mau sejauh mana, bener nggak sih? Bener banget. Jadi kalau kamu tanya sejauh mana seorang perempuan itu membantu, sejauh biaya hidup dasar. Karena di luar itu sebenarnya teorinya sudah menjadi pilihan. Seperti tadi aku share pengalaman aku pribadi. Wow, 5 years. Kalau dibilang ya, Mbak Prita, kamu bisa terbang ke luar negeri naik bisnis kelas mulu? Bisa. Mbak Prita, kamu bisa ganti dengan mobil apa ini itu? Bisa aja gitu. Mbak, kamu bisa gonta-ganti tas mulu tiap hari? Bisa. Tapi we don't do that gitu loh. Karena kita tahu, kalau sampai kita kemakan ke lifestyle itu, wah, nyesuaiinnya jauh lebih susah lagi tuh. Lebih gampang kalau lifestyle-nya ditahan, kita still income-nya income-nya bisa naik, itu akhirnya membantu kita menstabilkan. Dan ingat ya, pada saat kita udah berkeluarga, yang ngaruh tuh nggak cuman suami istri loh, anak juga. Betul, benar banget. Nggak? Bener Ya banget. nggak sih? Anak tuh kan pinter loh, anak pinter. Anak tahu kalau orang tuanya lagi ada sesuatu. Bener. Apalagi makin gede ya Mbak Prita ya. Iya, makin besar. Bener banget. Makin naik lifestyle-nya, dan gimana kitanya menyikapinya itu ya Mbak ya. Kayaknya harus dididik sih. Kayaknya lifestyle ini banyak banget mungkin orang-orang di luar sana itu yang merasa
maintaining lifestyle itu sulit banget karena kadang perkembangan zaman, terus social media, terus mulai comparison ke yang lain-lainnya, kadang tuh malah bikin pengen gitu ya, kayak matanya jadi tring tring tring, aduh gini. Tapi keadaan finansial kita sendiri, kita harus sadar betul ya Mbak, gimana keadaan kita saat ini. Itu yang lagi aku lakukan nih, lifestyle-nya harus ditahan, income-nya ditambah. Itu kayaknya nampol banget sih Mbak Prita, itu nampol banget nih Aufa. Catat teman-teman ya, lifestyle-nya ditahan, income-nya ditambah. Itu pandemi mengajarkan kita semua. Iya, pandemi udah situasi seperti ini ya Mbak. Yes. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Positive People ya Mbak, aku mau mengingatkan juga untuk Positive People nih, kalau mau ada yang tanya bisa langsung klik tanda tanya, icon tanda tanya di sebelah kanan layar, bisa banget supaya nanti bisa dijawab sama Mbak Prita sama Mbak Ana. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku untuk Mbak Ana ya yang sekarang. Oke. Ya, Mbak Ana, aku tuh sambil kita nunggu pertanyaan dari Positive People nih. Jadi kayaknya itu sering banget aku dengar-dengar juga kadang ketika orang mau menikah nih ya Mbak, takut kalau ceweknya terlalu kaya gitu. Terus hal-hal seperti itu ya Mbak, kita tuh sering menemukan hal-hal seperti itu gitu di luar sana, kayak dari TV, dari apa gitu. Jadi drakor. Kondisinya bisa ya Mbak. Dan itu Mbak Prita yang tahu tuh. terus. Dan kondisinya ketika udah menikah nih Mbak, sebuah pasangan, terus istrinya tuh pendapatannya terus-terusan lebih tinggi daripada suaminya, dan suaminya ini jadinya kan mungkin ada orang di luar sana yang merasanya minder, bukan malah terpacu atau sebagainya. Dan kalau dari Mbak Ana sendiri nih, kalau ada kejadian seperti itu, kira-kira gimana sih harus menyikapinya? Oke, ini menarik pertanyaannya. Tadi aku barusan praktek ya, ada konseling yang menarik ketika si istri ini pengusaha yang usahanya ini dari si istri gitu. Jadi suami tuh ngikut dan meninggalkan usahanya untuk membantu bisnis si istri. Penghasilan istri lebih besar dong gitu. Dan ini ternyata jadi salah satu sumber konflik pada saat si suami ini ngerasa kayak nggak into gitu dengan hubungan mereka. Ada inferiornya dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini bukan cuma kisah yang tadi aku dapetin ya. Di film, di cerita orang, dan saking banyaknya yang menganggap bahwa kalau perempuan tuh pendapatannya lebih tinggi, dia akan membuat suaminya merasa inferior. Tapi kembali lagi ke komunikasi kalau menurut aku. Komunikasi ini tuh kayak kalau di psikologi mungkin tadi ya, kita nggak kelihatan, tapi cara kita berinteraksi. Misalnya bagaimana cara si istri ini bisa punya cara komunikasi yang baik dengan pasangan. Kadang-kadang ini aku ngomong sendiri ke diriku ya Mbak Prita, aku kayak ngomong tuh baik di depan webinar, kalau ada klien lagi IG live, itu senyum gitu kan. Nanti begitu udah ketemu suami, jujur, capek gitu. Terus akhirnya tuh kayak energi aku udah low, dan kok ngomong ke suami aku tuh ngebentak ya, kok aku jawabnya tuh kayak cuma sepatah ya. Jadi psikolog juga manusia Mbak Ana yang dikenal selalu ramah ini, ke suaminya tuh pernah ada energi yang low banget gitu. Dan ternyata ini terjadi sama hubunganku sama saja juga gitu ya. Itu tuh kadang-kadang melukai pria. Padahal sebenarnya pada posisi yang suamiku berpenghasilan dan pada saat itu tuh kayak nggak ada masalah tentang itu. Itu aja, Mas Aji tuh ngerasa kayak nggak nyaman. Jadi perlu disadari bagi para perempuan, mau kita itu punya income yang lebih tinggi ataupun nggak punya income, tetap cara kita ngomong ke pasangan itu tuh ternyata adalah sesuatu yang akan membuat pasangan kita itu merasa nyaman atau enggak. Itu satu dulu deh. Jadi kayak belajar untuk memberikan best version kita untuk pasangan. Itu susah banget nih, Aufa. Ya nggak sih Mbak Prita? Kadang-kadang ya itu salah satu caranya untuk menjaga tadi kalau tiba-tiba si istri ini income-nya lebih tinggi. Nah, terus yang kedua selain komunikasi apa nih? Ya kita kayak ngomong tentang ekspektasi kita terhadap pasangan juga dong, supaya bukan hanya kita yang memberikan versi terbaik kita, tapi pasangan kita juga menaikkan versi terbaik dia. Misalnya, kadang ada keselnya, aku sering nemuin cerita kayak, Mbak, suami aku tuh nggak mau kerja, suami aku tuh kayak santai-santai di rumah, terus nggak ngurusin anak, malah main sama temen-temennya. Si istri ngerasa kesel, dan aku nggak bisa nyalain dia kalau dia ngebentak si suami, ya kan? Karena memang ngeselin suaminya. Nah, komunikasi yang berikutnya adalah, Ibu atau Mbak pernah nggak ngomong ke pasangan ekspektasinya apa? Karena jangan-jangan cuma dipendem keselnya, nggak disampaikan ke pasangan, yang ada si suami makin keenakan dan kita makin superior, terus jadinya
rumah tangga jadi yang dikorbankan, anak yang jadi korban. Itu sih, jadi dua belah pihak yang harus duduk bareng, apa ekspektasinya, gimana cara kita untuk memberikan versi terbaik sama-sama pasangan. Itu yang menurut aku akan menjaga inferior dan superior itu. Pintu rezeki itu bisa dibuka dari mana aja ya Mbak Prita ya. Tinggal Allah mau kayak, ya Allah berkehendak keran mana yang dibuka. Nah, masalah nanti itu yang diatur, jadi mana yang buat security, mana yang buat sustainability, mana yang dibuat untuk apa namanya stability, itu adalah nantinya. Tapi awalnya dulu udah satu kata dulu nih, komunikasinya gimana. Itu sih kalau dari aku. Komunikasi dan ekspektasi kuncinya gitu ya Mbak. Mungkin Yes. Mbak Prita mau menanggapi Mbak? Nanggapi enggak dong, karena kan aku setuju, Cie. Aman ya Mbak ya. Oke, berarti aman Maksudnya ya. gini, bagaimanapun juga komunikasi, makanya sebetulnya beruntunglah kalau positive people, semua teman-teman memang memiliki pasangan yang bisa saling terbuka. Karena Yes. dengan saling terbuka itu memang jalur komunikasi akan dua arah gitu, bukan cuman kayak saya maunya begini, oh ya saya nurut, enggak, tetapi memang terjadi dua arah lah istilahnya gitu. Dan Setuju. itu akan berhubungan dengan urusan kayak kepuasan atau kebahagiaan batin dan juga bagaimana memenuhi tanggung jawab finansial. Karena bagaimanapun ya Mbak Ufa, finansial itu memang part of the business gitu loh kalau di dalam pernikahan. Karena memang faktanya waktu seseorang akad nikah aja kan dibilang menafkahi lahir batin gitu, itu kan janjinya ke Allah gitu kan, kalau aku sebagai muslim ya, jadi memang part of the business. I'm so sorry gitu loh, maksudnya memang ngasih nafkah lahir kepada istri dan keluarga itu sekecil apapun adalah sebuah janjinya gitu. So ya memang itu harus dikomunikasikan. Kalau ternyata aku bisa tapi segini, istrinya pengen lebih, terus istrinya boleh nggak aku kerja karena supaya bisa lebih dan sebagainya gitu ya. Itu kan tinggal dikomunikasikan gitu. Jadi memang apapun pasti komunikasi dan ekspektasi dari dua belah pihak itu very important. Setuju. Jadi sebenarnya nggak perlu minder karena malah pasangan itu kan saling melengkapi ya Mbak. Jadi sama-sama bergerak, bukan malah jadi merasa inferior, malah jadi minder dan sebagainya gitu ya Mbak. Nah mungkin kita lanjutkan ya Mbak. Kayak ini banyak banget yang udah nanya. Udah nanya ya? Iya, ini penuh nih. Ada terus, nambah terus. Jadi aku izin buka dan aku pilih pertanyaannya ya Mbak ya. Yes, kita pilih 3 aja ya, Ova ya, karena ternyata nggak kerasa nih udah malam nih. Jadi nanti kalau ada yang penasaran bisa ikutin kelas SMSF, karena aku sama Berita sering banget collabs nih. Yeah. Oke. Nah, ini mungkin kita dari tips ya, Mbak. Nah, udah muncul ya. Oke, dari Kak Vika Soraya, boleh tolong share tips dan trik nggak Mbak Ana dan Mbak Prita dalam memanage diri untuk keluarga dan pekerjaan? Karena saya lihat Mbak berdua stabil sekali, Masya Allah. Semoga Allah jaga selalu ya Mbak. Amin. Boleh dijawab. Siapa dulu nih? Aku dulu sama Mbak Prita dulu. Mbak Ana dulu aja. Oke, aku sih, aku singkat aja sebenarnya tadi barusan bahas juga sama Mas Aji gitu ya, kayak memanage tips and triknya gimana. Ya kayak saling ngingetin sih kalau aku pribadi, kayak misalnya kadang tuh yang susah tuh memanage emosi kalau sebagai perempuan yang bekerja ya. Aku paling susah tuh manage emosi. Kalau waktu kita bisa pakai aplikasi, kita bisa kurang-kurangin, tapi energi itu nggak bisa bohong gitu. Ada tankinya, ada emosi tuh kayak apa ya Mbak Prita, kadang kalau lagi capek kita nggak sadar energi kita tuh kayak lagi habis. Nah, aku selalu bilang ke suamiku kayak aku diingetin ya kalau aku udah mulai tankiku kosong, aku diingetin buat diisi. Jadi Mas Aji udah hafal banget caranya kalau istrinya tankinya udah habis, dia selalu ngisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan sebaliknya dia juga kayak gitu. Jadi penting untuk kita menjadi supporter terbaik pasangan dan jadikanlah pasangan supporter terbaik untuk karir kita. Itu mungkin dari aku. Berarti untuk saling support. Nah, kalau dari Mbak Prita? Sama, jadi tapi aku mungkin kasih tahu kalau caranya gimana gitu ya. Jadi itu memang caranya pasti harus saling support gitu. Nah, kalau aku caranya untuk bisa saling support, tentunya kita mesti memahami kayak mungkin bahasa-bahasa psikologi apa sih, love language lah, apa sih sebenarnya dibutuhin sama pasangan kita kan. Iya, benar. Nah,
karena aku kebetulan nikah juga udah hampir 20 tahun gitu ya. Jadi udah ngerti suami aku itu love language-nya adalah emang ketemu gitu. Jadi buat dia tuh kayak misal video call atau apa tuh ya dia nggak suka Nggak gitu. mempan. Makanya aku tahu. Yes, aku tahu lah ibaratnya kalau aku juga dulu zaman sebelum pandemi terima kerjaan, aku nggak mungkin terbang misalnya nginep lebih dari 1 malam atau sebisa mungkin pulang pergi karena memang kebutuhannya dia itu adalah aku berada dekat sama Fisik ya. dia gitu. Yes, fisiknya tuh memang dia membutuhkan. Terus aku sendiri juga bilang aku butuhnya apa gitu kan. Karena aku selalu bilang aku kalau memenuhi kebutuhan aku sebagai perempuan, aku kerja sendiri. Ya, tapi dia bilang, ya terserah, tapi aku kan juga bisa kasih gitu. Tapi aku bilang, aku butuhnya apa? Aku butuhnya ngobrol. Nah, ngobrol itu sebenarnya nggak perlu fisik, karena aku bisa ngobrol phone, apa segala macem. Tapi namanya perempuan kan cerewet banget ya. Dan mungkin teman-teman juga bilang, Mbak Brita tuh orangnya cerewet banget sih. Emang iya, karena aku orangnya nggak diem. Kalau aku sampai diem, itu berarti kayak kemarinnya Mbak Ana Ngeri. sempat nanya. Iya. Berarti aku kayak lagi nggak mau ngomong sih. Wah itu berarti aku udah lagi bener-bener enggak. Ternyata bener karena ya. kalau sampai yes, karena kalau udah istilahnya kalau aku sampai diem itu bener-bener udah levelnya tuh yang kayak tadi tuh kalau di Kubler Ross itu udah yang paling bawah gitu udah wah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu menurut aku kita mesti punya tuh mekanisme ya teman-teman gimana ngangkat diri kita sendiri. Pastinya kalau secara spiritual pasti kita lari ke agama. Selain daripada itu kalau aku larinya adalah ke main musik. Kebetulan aku bisa main piano. Jadi itu buat aku tuh aku sering banget main piano malahan di tengah malam. Jadi malam atau subuh itu malah aku main gitu karena kayak lagi tenang, hening terus aku main sendiri. I just play for myself gitu loh. Sedangkan kalau suami aku tuh dia seneng banget tuh nonton kayak stand up komedi atau apa YouTube kayak gitu-gitu. Karena kalau nonton film dia bilang kepanjangan. Sedangkan kalau di YouTube tuh kan nontonnya lebih pendek-pendek gitu lah gitu. Jadi emang mesti cari lah kira-kira apa sih yang membuat kita tuh bisa up lagi lah, dapat recharge energy lagi. Tiap orang pasti beda-beda. Oke, jadi mungkin kalau dari Mbak Ana tadi, sepertinya Mbak Ana ada bad connection tapi nggak apa-apa. Semoga bisa kembali secepatnya ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Ana tadi bisa saling melengkapi dengan memberitahu apa sih sebenarnya kebutuhan kita saat ini. Jadi jelas komunikasinya. Kalau dari Mbak Prita tadi, memahami pasangan ini needs-nya apa aja sih. Jadi kita juga sama bisa tahu dan kita bisa efektif gitu ya Mbak. Oh Mbak Ana live sebentar lagi mungkin gak apa-apa, aku dia invite datang dulu lagi ya. udah join lagi, tenang. Udah join lagi. Oke. Udah. Ya, Next gitu, question aja kemudian, Alfa sambil nunggu Mbak Ana. Boleh. Oh ya, terima kasih untuk Kak Vika Soraya tadi udah tanya, semoga menjawab ya. Aku ganti lagi pertanyaannya sebentar. Oke, kita scroll dulu nih Mbak. Yes. Oke, mungkin dari yang ini. Apakah sudah muncul Mbak? Nah, ini dari udah. sebelum merit nih Mbak. Kan tadi kita bahasnya tuh tentang saat pernikahan ya. Mungkin kita bisa dapat view dari sebelum merit. Aku coba invite Mbak Ana kali ya Mbak sebentar. Ya, sambil kamu invite Mbak Ana, aku sambil jawab pertanyaan dari Mbak Natasha. Boleh. Kak Natasha. Ya, Kak Natasha Rita. Natasha Santa. Oh, halo Mbak Ana. Oke. Sip. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Sambil jawab, sambil nanti pertanyaan berikutnya Mbak Ova cariin yang buat Mbak Ana ya, gitu. Yes. Nah, jadi orang ini tanya nih, gimana kalau kondisi calon suami ternyata masih ada utang padahal belum menikah. Sebenarnya itu adalah kesepakatan, karena nanti berarti Mbak Natasha Sarita ini sadar betul bahwa pada saat memasuki jenjang pernikahan, berarti suaminya kelak itu akan membagi penghasilan tersebut untuk membayarkan utang. Nah, pertanyaannya, dia ngutang waktu itu buat apa? Kalau utangnya misalnya utang rumah ya nggak apa-apa, karena kan berarti rumahnya itu akan dinikmati bersama, gitu ya. Atau misalnya kendaraannya dinikmati bersama. Yang mungkin membuat dia khawatir kan kalau ternyata utangnya udah nggak ketahuan buat apa, atau mungkin itu malah utang keluarga. Nah, itu memang dibutuhkan kesepakatan. Berarti bisa dibilang ya calon pasangannya datang dengan bagasi, istilahnya kan seperti itu gitu. Udah ada kopernya nih. Ya, sudah ada ranselnya. Nah, itu tentu saja terserah dari Mbak Natasha Sarita ini untuk menimbang apakah ransel tersebut very worthy untuk kamu bareng. Kan bagaimanapun utang akan kelar juga gitu loh. Yes. Jadi
bukan berarti itu kayak trouble seumur hidup kan gitu. Kecuali kalau misalnya, maaf nih, ngutangnya yang nggak jelas buat apa dan itu perilaku apa sih, habit gitu. Nah itu memang agak mungkin diwaspadai juga ya, ini sebenarnya apa jangan-jangan dia tidak mampu mengelola lifestyle-nya apa bagaimana. Tetapi kalau ternyata waktu itu utangnya misalnya bantu orang tua atau misalnya karena ada yang sakit dan lain-lain, aku rasa itu nggak akan berulang lah gitu. Jadi nggak usah masalah. Yep, setuju. Oke, kita jawab last question ya. Oke, jadi tadi utang itu pasti ada ujungnya. Bagaimana kita menyikapinya harus benar-benar diselesaikan gitu ya Mbak ya. Supaya nggak ganggu. Terima kasih Kak Natasha Sarita. Semoga menjawab ya. Mungkin kita langsung aku klik dulu. Ini menarik sih Mbak. Pertanyaan dari Kak Tenri Ajeng. Gimana cara menentukan self reward dalam proses menstabilkan keuangan? Karena self reward itu sebenarnya penting, tapi nggak boleh juga kalau berlebihan. Gimana Iya, Mbak? aku belajar banget sih dari Mbak Prita soal perencanaan keuangan nih ya. Jadi kadang-kadang self reward itu memang penting. Caranya untuk nggak berlebihan adalah dengan membuat perencanaan keuangan yang baik. Awal pertama kali itu ya bikin tujuan dulu gitu. Tujuan kita untuk kerja tuh dan nabung itu apa? Pasti kan ada jangka pendek, jangka panjang gitu kalau kata Mbak Prita Gozi gitu ya. Jadi kalau aku rasa dengan punya tujuan tuh jadi kita bisa mengukur pos yang memang kita bisa gunakan sebagai self reward. Itu sih poinnya. Jadi kayak ada remnya, ada alarmnya kalau kita mau berlebihan, aduh aku kan mau buat beli ini nih. Nah itu tuh kayak jadi ada remindernya. Itu kalau dari aku. Yes, Yes. setuju banget, setuju Bikin banget. financial ini ya. Aduh nggak kerasa ya kalau ngobrol sama Mbak Prita tuh memang kita awalnya pengen setengah jam, ini kita jadi lebih nih. Tapi Jadi semoga lebih sedikit. Iya, oke. semoga bermanfaat untuk positive people Yes. karena responnya kayaknya menyenangkan sekali, pada excited karena suka duo Pinky ini malam ini, dua perempuan yang luar biasa malam Iya. hari ini. Jadi lebih dari Kita 30 menit tapi nggak apa-apa kita ya Mbak sering ya. banget ada kelas-kelas kolaps ya Mbak Prita ya. Bisa langsung aja Betul. di follow Instagramnya Z Finance karena di Z Finance tuh biasanya akan ada pengumuman kalau kita bikin kelas SMSF. Apakah kamu siap menikah dan beberapa kelas-kelas lain? Betul Nah, itu sekali. kayaknya positive SMSF itu people bisa singkatan ya. dari sehat mental, sehat finansial ya teman-teman. Hashtag Yes. sehat mental, sehat finansial. Bisa dilihat konten-kontennya udah banyak banget. Jadi teman-teman Yes. juga nanti mudah-mudahan suatu hari bisa ketemu di kolaps antara Prita dan Annalisa di kelas-kelas webinar maupun live Iya, Instagram betul berikutnya. banget. Bocoran nanti juga nggak usah disebut Tanggal apa 4 ya. pokoknya Desember, tanggal 4 Desember Dicatat kami itu akan positive people, dicatat. Iya, Yang pengen jangan ketemu lupa lagi sama Mbak Ana sama daftar. Mbak Prita. Kayaknya Yes, tadi tuh bener banyak banget. banget juga yang ngobrolin tentang pre-marriage gitu ya Mbak. Jadi kayaknya cocok banget kalau misalnya nanti tanggal 4 mau ketemu lagi sama Mbak Prita Yes. sama Mbak Ana Yes. gitu. Oke, Thank you. kalau gitu Mbak terima Prita, kasih banyak makasih Mbak banget Prita ya. dan Mbak Ana. Oh iya, jangan Thank you, lupa di Ova. Positive People boleh di-follow Mbak Ana dan mungkin yang belum follow Mbak Prita juga, APDC Indonesia juga, dan jangan lupa juga Zep Finance nanti supaya bisa mengikuti kelas-kelas dan jangan sampai ketinggalan. Dan jangan khawatir buat Positive People, video ini akan di-save di IGTV, jadi yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti bisa ditonton. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Mbak Ana dan Mbak Prita untuk diskusi asiknya hari ini. Banyak banget dari aku sendiri insight-nya. Mungkin sebelum kita selesaikan, apakah Mbak Ana sama Mbak Prita ada closing statement yang ingin disampaikan ke Positive People malam hari ini dan juga teman-teman yang lain? Deg-degan itu pasti dirasakan semua orang di pandemi ini, apalagi ya tentang ketidakpastian. Tapi sebagai pasangan yang juga punya penghasilan maupun enggak, jangan lupa tujuannya itu adalah sebuah kebahagiaan. Untuk merasa bahagia, kata Mbak Prita tadi, aku highlight adalah merasa cukup. Lifestyle-nya ditahan, income-nya ditingkatin. Jadi jangan lupa poin itu yang penting untuk malam ini. Itu aja sih dari aku. Silakan Mbak Prita. Yes, aku hanya tinggal terakhir tutup dengan teman-teman. Kalau berbicara finansial, semuanya sebenarnya bisa diukur. Kalau berbicara mental, teman-teman lah yang harus membuat pertahanan dari diri masing-masing. Semuanya akan mudah dilakukan kalau dilakukannya berdua. So, don't worry, menghadapi finansial bersama pasangan, nggak perlu deg-degan. Yeay, thank you Mbak Prita, thank you. Keren banget pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mbak Prita dan Mbak Ana waktunya. Jadi pada malam hari kita
harus tahu, don't worry ya guys, semuanya akan baik-baik saja bersama pasangan. Kalau gitu udah selesai sharing session kita pada hari ini. Aku izin selesaikan videonya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Positive People yang udah stay sampai akhir. Sampai jumpa lagi di sharing session Instagram Live APDC next week. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mbak Ana dan Thank Mbak you Mbak Prita. Waalaikumsalam. Thank you Bye-bye. Mbak. Dah. Bye-bye. Terima kasih juga Kakak. Positive People. Semoga bisa bertemu lagi di next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.